Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran, sebagaimana terdapat di dalam riwayat, barang siapa yang membacanya hanya 1 kali pada waktu yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentukan, maka sungguh 70.000 malaikat mendoakannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mewakilkan kepada 1 malaikat untuk menjaganya dari bisikan-bisikan dan kejahatan-kejahatan syaitan yang terkutuk. Juga di akhir riwayat pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh hamba tersebut untuk masuk ke dalam syurganya. Sungguh berbahagialah bagi siapa saja yang mengetahui akan riwayat ini. Sebelumnya, mari sama-sama kita awali video ini dengan menulis 1 salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita baca 1 kali, kita kasatkan pahalanya bagi kedua orang tua kita, ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia, insyaAllah menjadi syafaat bagi mereka di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah wahai sahabat, banyak kitab yang membahas tentang zikir, fadilah-fadilah ayat Al-Quran. Pasti di dalam kitab tersebut ada penjelasan berkaitan dengan ayat ini. Salah satunya di dalam kitab Al-Jawharul Mauhub wa Mumbahatul Qulub pada halaman 114, di dalam bab fadail doa, bab kelebihan-kelebihan, faedah-faedah doa. Muallif menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca akan 3 ayat ini, niscaya mewakil Allah subhanahu wa ta'ala baginya akan para malaikat-malaikat untuk mendoakannya, menjaganya. Di dalam 1 riwayat diwakil oleh Allah subhanahu wa ta'ala 70.000 malaikat, dan di dalam riwayat lainnya diwakil oleh Allah subhanahu wa ta'ala 40 malaikat. Serta malaikat tersebut yang diwakil oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengerjakan ibadah, yang ibadah tersebut pahalanya ditulis bagi orang yang membaca akan ayat ini hingga hari kiamat tiba. Kemudian di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala turun 1 malaikat dari langit yang ke-7. Pada malaikat tersebut ada besertanya 1 cemeti, 1 cambuk daripada besi. Tugas malaikat tersebut yaitu melindungi, menjaga orang yang membaca akan ayat ini. Apabila berkehendak syaitan-syaitan yang terkutuk ingin membuat was-was si hamba yang membacakan ayat ini, ataupun ingin mencelakainya, maka ketahuilah malaikat itu yang diwakil oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung turun dari langit yang ke-7 akan memukul syaitan tersebut dengan cemeti, dengan cambuk daripada besi. Selanjutnya, maka adalah antaranya dan antara syaitan itu 70 hijab. Orang yang suka membaca akan ayat ini dihijabkan, dibentengi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hijab antaranya dengan syaitan, benteng antaranya dengan syaitan, 70 benteng, 70 hijab. Maka ia aman dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, aman dari was-was yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam hatinya. Ketika hari kiamat tiba, firman Allah subhanahu wa ta'ala khusus bagi hamba yang suka membaca akan ayat ini, wahai hambaku, berjalanlah olehmu di bawah naungan arasku, pada hari ini tidak ada naungan selain naungan arasku. Wahai hambaku, makanlah olehmu daripada buah-buahan yang ada di dalam surga, minumlah olehmu air sungai Kautsar, dan mandi olehmu daripada air salsabil. Wahai hambaku, bahwasanya engkau adalah benar-benar hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Aku hari ini benar-benar ridha terhadapmu. Di dalam riwayat ini bisa kita pahami salah satu golongan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, yang dipanggil olehnya pada hari kiamat dengan panggilan kasih sayangnya. Salah satu golongan tersebut adalah yang suka membaca akan ayat ini, bahkan mendapatkan setinggi-tinggi nikmat, setinggi-tinggi rahmat, yaitu mendapatkan ridha dari Allah. Barang siapa yang sudah mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, aman dari segala azab-azab yang ada pada hari kiamat, insyaAllah menjadi salah satu penghuni syurga bersama para rasul-rasul, anbiya-anbiya, ulama-ulama, syuhada-syuhada. Ayat yang dimaksud terdapat di awal surat Al-An'am, 3 ayat awal surat Al-An'am. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur.
thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa jalum musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa jalum musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dibacanya di pagi hari dan sore hari dengan bilangan 1 kali, dan di dalam satu riwayat dibacanya hanya di pagi hari dengan bilangan 1 kali. Inilah wahai sahabat bahagian daripada ayat yang sangat agung di dalam Al-Quran yang semestinya kita jadikan sebagai bacaan rutin di setiap pagi hari dan sore hari, atau hanya di setiap pagi hari, insya-Allah, sebagaimana kelebihan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan. Moga juga Allah peruntukkan bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Hanya sekian, moga berfaedah untuk semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.